101.1 FM Radio, Business and Entertainment Station. Di 101.1 FM Radio Business and Entertainment. Selamat siang Sobat Bisnis. Ketemu bareng Irmayanti di zona 12-15 edisi 16 Desember 2020 di segmen Edu Talk Show. Ya Sobat Bisnis, kita ada kedatangan tamu nih. Tamu spesial banget di... Mau tau gak tamunya siapa? Yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia di kepengurusan UIN Raden Intan Lampung. Nah, Sobat Bisnis, kita di sini mau ngomongin tentang harus banget ya milih kami. Nah, kita mau kenalan nih sama orang-orang keren narasumber kita pada siang hari ini. Yuk, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Ya, baik. Izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama Rustam Effendi. Sekarang menjabat sebagai Ketua Umum ya, Komisariat UIN Raden Intan Lampung. Ya, asalnya dari Waikanan ya. Ya mungkin di sini pendengar banyak yang dari Waikanan juga. Nah, untuk jurusannya dari Muamalah, Fakultas Syariah. Ya, silakan selanjutnya Mbak ini kerudung merah, Masya Allah. Wah, kita kabelah ya ternyata. Silakan Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Lisa Mutia. Sekarang lagi jadi Kepala Bidang Kestari. Asalnya dari Jakarta. Sekarang pendidikan agama Islam di UIN Raden Intan Lampung. Ya, yang terakhir nih, silakan Kak. Baik, perkenalkan nama saya Dion Saputra. Saya dari Raden Intan Lampung. Nah, kalau untuk alamat lengkapnya, saya lahir di Lampung Timur. Nah, kalau di UIN sendiri jurusannya di jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mungkin itu aja, Kak. Amanahnya apa tuh Kak? Amanah di kami, jabatannya di kami apa Kak? Kalau amanah saya sendiri di kami itu sebagai Sekbid di bidang kebijakan publik Komisariat Raden Intan Lampung. Wah, keren-keren ya ternyata narasumber kita, ternyata para petinggi-petinggi kami ya. Bisa dibilang petinggi-petinggi kami nih Sobat Bisnis. Nah, kita mau ngomongin tentang harus banget ya milih kami. Nah Kak, mau dijelasin nih kami itu apa sih? Silakan nih, siapa yang mau jawab? Atau Kak Rustam? Ya, baik. Berbicara tentang mengenai kami ya. Apa sih kami ya? Kami ya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, ya sebuah organisasi eksternal ya, yang berada di kampus gitu. Dan juga ya kami sendiri itu nggak hanya ada di kampus UIN Raden Intan Lampung ya. Insyaallah kami ya sekarang sudah mendunia, tidak hanya ada di Indonesia, bahkan ada di luar negeri seperti Turki, Jepang dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk kami khususnya di UIN Raden Intan Lampung ya insyaallah memiliki suatu agenda-agenda ataupun program kerja yang luar biasa, yang dimana itu untuk bisa mendidik dan juga memproses kader-kadernya akan menjadi lebih baik lagi ya. Ya disitulah suatu perjenjangan keorganisasian yang berada di kami gitu. Ya kalau teman-teman semua penasaran terkait apa aja sih yang ada di kami gitu, apa aja sih kami ya, maka harus gabung kami gitu, biar nggak ada penasaran lagi ya. Wah, ternyata keren banget ya. Ternyata kami itu ya Sobat Bisnis nggak cuman ada di Indonesia, ternyata bahkan sampai di Jepang ya. Wah, keren banget ternyata ya Sobat Bisnis. Ini nih Sobat Bisnis, kalau mau gabung kami ternyata harus, kalau mau tahu kami ternyata harus gabung kami dulu. Nah, ini nih biasanya kan kalau sebuah organisasi itu tuh ada visi dan misinya gitu ya. Apa sih Kak visi misi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia itu sendiri? Apakah di setiap kampus itu berbeda visi misinya? Apakah di setiap negara itu berbeda gitu? Apa seperti apa itu Kak? Silakan Kak. Ya, siapa aja boleh jawab? Silakan. Ya, berbicara tentang visi misi ya kami ya. Nah, kalau untuk berbicara tentang visi misi kami ya tentu sama ya, karena sudah terdaftar dalam suatu ADART gitu. Kalau untuk visi misi ya seluruh kami baik di Indonesia maupun berada di luar negeri itu sama gitu. Kalau untuk visinya itu sebagaimana wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami gitu. Nah, melihat dari visi kami sendiri itu luar biasa ya, bagaimana bisa menjadi suatu wadah yang akan melahirkan calon-calon pemimpin gitu, yang akan ditempatkan di posisi manapun ya.
ya walaupun tidak menjadi suatu pemimpin dalam suatu negara, ya tentu bisa menjadi pemimpin diri sendiri gitu, dalam hal menjadi pemimpin yang paling kecilnya saja gitu. Nah, kalau untuk misi ya banyak ya, misi dari kami sendiri ya luar biasa gitu, sesuai dengan visinya bagaimana bisa mencetak ataupun membentuk suatu kader-kader yang itu dia menjadi seorang pemimpin dimanapun dia berada, baik nanti karena seorang mahasiswa kan nanti pasti akan terjun di dalam suatu masyarakat gitu. Nah, di situ bagaimana kita bisa diposisikan menjadi suatu pemimpin, bisa memimpin dan juga bisa membimbing masyarakat yang mungkin awam ya di sekarang di pedesaan atau dimanapun. Nah, itulah menjadi suatu kita sebagai seorang pemuda ya bisa bermanfaat gitu ketika terjun di dalam masyarakat. Nah, itu kalau untuk visi misi kami itu sendiri. Nah, kalau untuk visi misi suatu organisasi di kami masing-masing ataupun dari kepengurusan tentu berbeda-beda gitu. Kalau untuk visi misi suatu kepengurusan, kalau untuk visi misi kami ya tentu sama, baik dimanapun itu berada, baik di Indonesia, di luar negeri dan sebagainya. Wah, ternyata keren ya visinya kami itu ingin menciptakan atau menjadikan para kader-kadernya ya itu menjadi seorang pemimpin. Wah, ini sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan pada zaman now gitu, karena biasanya anak-anak zaman sekarang itu, pemuda-pemuda zaman now itu sukanya rebahan gitu, jangan-jangan termasuk Irma gitu ya. Ya, jadi ternyata keren banget karena di kami ini kita bakal diajarin bagaimana sih cara menjadi pemimpin gitu ya, Kak. Seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Sedikit ya mungkin ya dari saya Dion, menambahkan tentang misi dari kami sendiri. Kalau secara globalnya itu atau semua kami di seluruh Indonesia dan luar negeri itu ada 5 ya. Yang pertama itu membina keislaman, keimanan dan ketakwaan mahasiswa Muslim Indonesia. Yang kedua itu ada menggali, mengembangkan dan memantapkan potensi dakwah intelektual, sosial, politik dan kemandirian ekonomi mahasiswa. Nah, yang ketiga itu memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas dan kerjasama mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Nah, yang keempat itu ada mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang robbani, madani, adil dan sejahtera. Nah, yang kelima ini Kak, yaitu mengembangkan kerjasama antar elemen bangsa dan negara dengan semangat membawa kebaikan, menyebar manfaat dan mencegah kemungkaran atau amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu Kak untuk visi dan misinya. Ya, ternyata keren ya, sesuai banget sama visinya kami itu sendiri ternyata, yaitu apapun yang ada di visi itu dijabarkan lagi di misi. Mbak Lisa ingin menambahkan mungkin? Ya, saya akan menambahkan. Jadi dari misi kami itu kita nggak cuman untuk si kader aja ya. Jadi kader ini bisa mengembangkan misi ini di luar kader gitu. Kayak misalnya di nomor 3 ya, mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang robbani, madani, adil dan sejahtera. Nah, di sini tuh kader kami tuh dia tuh mengajak kawan-kawan yang lainnya untuk menghilangkan kita tuh nggak ada sekat gitu antara kader kami dengan yang lainnya gitu. Ya itu aja sih. Soalnya kan kadang kan orang mikirnya kader kami tuh kayak alim banget gitu ya. Sebenarnya kita bisa kok berteman sama siapa aja gitu. Ya, wah ternyata kami itu bukan cuma yang mahasiswa majid, tapi ya ternyata bisa juga mahasiswa tongkrongan ya ternyata. Jadi kalau kata dilihat dari apa yang dikatakan Mbak Lisa tadi, bahwasanya kami itu bukan cuma yang mikirin kader-kader kami sendiri gitu, ternyata buat masyarakat Indonesia secara umumnya. Ya kelihatan banget kok dari visinya itu sendiri ya, bahwasanya visinya itu ingin menciptakan kader pemimpin, maksudnya jadi pemimpin. Jadi bisa diartikan bahwasanya kader kami ini tuh bukan cuma pingin menangnya sendiri gitu ya, tetapi ingin merubah Indonesia menjadi lebih baik ya. Tadi saya dengar dari visinya. Kan tadi udah disebutin bahwasanya Kesatuan Aksi Mahasiswa ini tuh salah satu organisasi eksternal ya. Nah,
ini sih menurut kalian nih, kenapa kan ini sesuai tema ya, harus banget milih kami gitu. Apa sih keunggulan kami dibandingkan organisasi-organisasi ekstra lainnya gitu. Ya silakan, siapa yang mau duluan nih? Ya baik, berbicara tentang keunggulan kami ya, tentu setiap kader itu punya pandangan tersendiri yang karena mereka sendiri gitu yang merasakan ketika berada di kami atau masuk di kami gitu. Nah kalau dari saya sendiri ya melihat, apalagi kan kami ini dia lahir ketika masa reformasi ya tahun 98 gitu. Ya masih termasuk organisasi yang paling muda ya dari organisasi-organisasi eksternal yang lainnya gitu. Nah kalau berbicara tentang keunggulannya, kan kami ini kan sebagai tadi visi dan misinya sudah disampaikan bahwasanya akan sebagai wadah ya untuk bisa melahirkan kader-kader pemimpin gitu. Nah yang bagaimana kader-kader kami khususnya di seluruh Indonesia itu banyak yang jadi ini ya BEM gitu. Ya. Jadi hampir dari seluruh kampus di Indonesia yaitu ya hampir ketua BEM-nya itu dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia gitu. Wah, salah satunya siapa nih Kak Ya, contohnya? tentu kan kawan semua kan tahu lah atau kenal ya sama Fatur gitu. Oh Ya, iya tahu. beliau BEM dari UGM ya. Nah, itu beliau adalah kader kami gitu, dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Nah, begitupun juga dari Unila dan sebagainya di kampus-kampus di Lampung juga yaitu dari kami gitu BEM-nya. Nah, itu luar biasa ya. Bagaimana sebuah organisasi muda bagaimana bisa mencetak sebuah atau seorang kader yang bisa menempatkan posisi-posisinya menjadi seorang pemimpin dalam suatu kampus. Nah, itu luar biasanya kami ya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia gitu. Insya Allah kalau kawan-kawan semua atau sahabat-sahabat semua gabung di kami, insya Allah ya tidak akan menyesal gitu, karena kami sendiri ya memiliki visi dan misi yang luar biasa yang bisa mencetak teman-teman semua menjadi seorang pemimpin. Wah ternyata keren banget ya, ternyata memang bener-bener udah terbukti gitu ya Kak. Ya, luar Terbuktinya dengan presma-presmanya, Presma-presma BEM-BEM-nya di ternyata kampus. yang megang kader-kader kami. Wah siapa sih yang sobat-sobat bisnis yang nggak kenal sama Kak Fatur ya? Mungkin banyak banget ya para pemudi-pemudi gitu, mahasiswa-mahasiswi yang ngefan gitu sama Kak Fatur. Bahwasanya memang udah keren jadi ketua BEM gitu. Ternyata kader kami juga, wah keren sih, keren banget ternyata kami. Nah gimana sih menurut Kak Dion nih? Gimana Kak? Keunggulan kami menurut Kak Dion? Seperti yang dikatakan oleh Kak Rustam tadi ya, karena kader kami itu disiapin untuk menjadi kader pemimpin. Jadi sudah banyak kader-kader dari kami sendiri yang menjadi ketua BEM, masuk juga ke DPR dan di pemerintahan lah gitu. Karena udah dibina di organisasinya sendiri. Dari mulai pertama kami itu ada yang namanya DM1 untuk permulaan. Di situ kita juga ada dapat pelajaran-pelajaran tentang kepemimpinan di situ. Nah, ada juga DM2 untuk selanjutnya dan banyak lagi. Nah, kalau di kami sendiri itu ada pembinaan teman-teman atau sobat bisnis. Kita di situ dibina oleh setiap mentornya masing-masing. Nah, di situ kita bakal dapat pengetahuan yang lebih dari teman-teman dari pergerakan yang lain. Di situ mengakibatkan atau hasilnya itu setiap kader itu memiliki kapasitas dan pengetahuan yang hampir sama karena dibinanya bersamaan, tetapi semua berbalik lagi ke kader masing-masing bagaimana dia menggali lagi ilmu-ilmu yang ada di kami dan pengetahuan-pengetahuannya. Karena di kami itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bakal kita dapat mulai dari kader itu sendiri, mulai dari pembelajaran-pelajaran yang diadakan oleh setiap bidangnya kawan-kawan. Di situ kalau kita aktif dan teman-teman punya mimpi-mimpi menjadi seorang pemimpin itu di situ, nah kami ini adalah pilihan yang tepat kawan-kawan. Jadi persiapkan diri kawan untuk bertemu kami di kami. Iya. Wah ternyata keren ya. Ini nih tadi kan disebutin nih salah satunya. Kan tadi disebutin ya salah satunya itu masuk dalam anggota DPR. Nah, boleh dikasih contoh sih siapa sih Kak yang masuk ke dalam pemerintahan gitu? Untuk masuk di pemerintahan itu siapa ya yang nggak tahu tentang siapa? Kak Ade siapa? Kak Ade Utami Ibnu. Iya, Kak Ade Ade Utami Ibnu dan satu lagi yang temannya Fadlizon siapa? Fahri Hamzah. Fahri Hamzah. Nah, itu adalah pendiri kami pertama waktu di Deklarasi Orde Baru ya. Orde Baru di situ adalah
pembentukan kami yang dipimpin oleh siapa? Fahri Hamzah pertama kali di situ. Dia adalah apa ya? Deklarator kalau kami nyebutnya di kami itu sendiri. Nah, itu Kak mungkin. Oh, ternyata siapa ya? Kalau orang-orang nih buat sobat bisnis yang dengerin di Lampung nih, siapa sih yang nggak kenal sama Kak Ade Utami Ibnu ya? Bahwasanya ternyata Kak Ade yang Masya Allah yang luar biasa itu ternyata kader kami juga gitu. Dan ditambah lagi dengan Fahri Hamzah. Siapa sih yang nggak kenal Fahri Hamzah di sini? Dan ternyata deklaratornya kami itu ternyata Fahri Hamzah. Wah, ternyata sobat bisnis ini siapa nih yang baru tahu ternyata kalau Fahri Hamzah itu kader kami. Keren banget ya ternyata. Nah, buat Mbak Lisa nih, gimana Mbak? Menurut Mbak Lisa keunggulan kami? Iya, kalau misalnya tadi ngomongin tentang pemimpin politik, kader kami ini keunggulannya itu dia banyak banget semangat menuntut ilmunya sampai ngejar beasiswa. Nah, kader kami ini banyak banget yang dapat beasiswa. Kayak contohnya beasiswa YBM BRI ya, Dion. Kalau Kak Rustam apa nih? Kalau saya sendiri dapat beasiswa BSM. Ya, mantep banget kan. Jadi buat kawan-kawan yang mau gabung kami nggak usah takut gitu. Kakak-kakaknya di sini insya Allah pada dapat beasiswa gitu. Jadi banyak banget channel buat ngedapetin beasiswa gitu. Wah, ternyata keren ya, nggak cuma ngurusin organisasi tok kok ternyata akademiknya juga dipikirin, bahkan dapat beasiswa. Nah, ngomongin soal akademik nih Kak, kalau katanya tuh ya Kak, kalau udah gabung organisasi, apalagi organisasi ekstra itu lulusnya lama. Gimana sih menurut kakak-kakak nih? Pertama dari Kak Lisa deh, gimana Kak Lisa? Waduh, kalau misalnya lulusnya lama, Ane belum mengalami ya. Soalnya di sini Ane semester 7. Insya Allah Ane lagi menargetin sih kalau misalnya 2021 Ane wisuda. Doain ya kawan-kawan. Ya, kita aminkan. Ya, kalau maksudnya sebelum di sini gitu, yang sebelum dari kakak-kakak ini kan mungkin belum pada lulus karena masih menjadi pengurus gitu. Kalau sebelum para pendahulu, asabikul awalun, enggak ya, maksudnya para pendahulu kalian bener nggak sih kalau kami ini nih kalau organisasi ekstra gitu, itu tuh pasti jadiin kader-kadernya lulus lama, atau mungkin ada yang jadi lulusan terbaik malah, gimana itu Kak? Kalau dengar dari cutting, emang ada sih, Masya Allah banget katanya perjuangan cutting kita dulu, melebarkan sayap kaminya itu sampai rela lulus lama ya. Nah, terus di sini juga ternyata cutting itu ada yang lulusan terbaik kayak Mbak Jamila. Kenal Mbak Jamila nggak? Siapa tuh Kak? Mbak Jamila ini prodi KPI. Nah, dia tuh angkatan 2013. Dan dia juga dapat beasiswa juga, Masya Allah banget. Ternyata nggak dibenarkan juga kalau bahwasanya organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa ini, mahasiswa Muslim Indonesia ini menjadikan mahasiswa-mahasiswanya, kader-kadernya itu tuh menjadi lulusan yang lama gitu. Ternyata tergantung mahasiswanya juga gitu ya Kak. Wah, ternyata keren ya, bahkan ada yang jadi lulusan terbaik. Keren. Oke, ini Kak, kan ini jadi kalian kan dari para petinggi-petingginya. Kayak mana sih kepengurusan di kami itu seperti apa gitu? Ya, siapa yang mau mulai? Silakan Kak Lisa. Ya, kepengurusan periode sekarang ya di 2020 sampai 2021 itu karena kita jatuhnya di pandemi ya, pandemi COVID-19. Kita jadi serba online agenda-agendanya. Nah, ini juga para badan pengurus harian kami real ini berpikir keras banget gitu. Apa sih agenda yang mau kita adain di masa pandemi kayak gini? Nah, terus kita banyak rapat ke rapat. Jadi kita mutusin agenda kita tuh kebanyakan online gitu. Dan juga padahal sangat disayangkan ya, banyak program unggulan di kami real kayak desa binaan, terus hari anak atau bagi-bagi nasi, tapi bagi-bagi nasi ini masih tetap berjalan sih. Nah, itu tuh program unggulan kita karena di situ kita bisa berbaur sama masyarakat gitu. Tadi masih statement dari Kak Lisa. Nah, sekarang nih kita mau dengerin statement dari Kak Rustam. Ya, silakan Kak Rustam, gimana sih kepengurusan di tahun ini? Silakan Kak. Ya, baik.
sahabat-sahabat semua yang berada dimanapun berada. Untuk kepengurusan kami ya di UIN Raden Intan Lampung itu ada beberapa struktur ya, struktur kepengurusan itu yang pertama itu ada ketua umum, ada sekretaris umum, dan ada bendahara umum. Nah, dan juga ada bidang-bidang itu, bidang-bidang di kepengurusan kami UIN Raden Intan Lampung. Yang pertama itu ada 7 bidang. Nah, yang pertama itu ada bidang kaderisasi, yang kedua itu ada bidang KP atau kebijakan publik. Nah, yang ketiga itu ada bidang humas, hubungan masyarakat. Yang keempat itu ada bidang sosmas, sosial masyarakat. Nah, yang kelima itu ada bidang kestari. Keenam itu ada bidang BP, bidang perempuan. Dan yang terakhir itu ada bidang Bekom ya. Bekom ini bidang ekonomi komisariat. Ya, Untuk- apa Kak? Gimana? Nah, untuk tupoksi ya atau dari kerja dari masing-masing bidang ya mungkin akan disampaikan sedikit ya untuk tupoksi dari masing-masing bidang di kepengurusan kami Komisariat UIN Raden Intan Lampung. Itu ada yang tadi pertama ada bidang kaderisasi. Nah, tentu sahabat-sahabat semua sudah paham lah apa sih tupoksi dari kaderisasi ya. Tentu ya dia tupoksinya mengkader gitu. Bagaimana di situ kaderisasi bertugas untuk bisa mengkader ataupun melakukan perjenjangan-perjenjangan khususnya untuk kader ya di kami UIN Raden Intan Lampung. Ya. Nah, yang kedua itu tadi ada KP. Nah, kebijakan publik ini dia tupoksinya ya bisa menyusun ataupun merancang program-program kerja yang itu dia sifatnya diskusi ataupun melihat isu-isu apa sih yang sekarang sedang berkembang di khususnya di Indonesia. Nah, itu jadikan suatu agenda yang mana diskusi-diskusi kader kami itu sendiri untuk bisa membahas isu-isu terkait yang ada di permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga itu tadi ada bidang humas. Nah, humas ini dia hubungan masyarakat, jadi dia ya tidak hanya kerja tupoksinya tidak hanya hubungan masyarakat, tapi dia bagaimana bisa di situ memegang akun-akun media sosial dari kami UIN itu sendiri gitu. Jadi humas ini dia kerjanya bisa membuat pamflet ataupun membuat pamflet agar bisa membuat pamflet untuk program kerja ataupun dari kerja ya ataupun dari masing-masing bidang. Jadi humas ini membuat pamflet ya. Nah, juga humas ini dia hubungannya bisa langsung ke birokrasi ataupun ke alumni gitu. Jadi hubungannya bisa menghubungkan untuk silaturahim baik di lembaga ataupun di birokrasi itu sendiri. Nah, Contohnya juga bisa di radio ini ya Kak? ini ada salah satu program dari humas gitu. Bisa silaturahim ke radio. Nah, kemudian selanjutnya ada bidang sosmas ya, sosial masyarakat. Nah, jadi sosmas ini yang bagaimana dia bisa langsung terjun ke masyarakat. Misalnya tadi contohnya bisa melakukan pembinaan di suatu desa ataupun pembinaan di suatu masyarakat. Dan juga tidak hanya melakukan pembinaan tapi bagaimana bisa bersosial gitu. Contohnya ada agenda sosmas itu dia bagi-bagi nasi ataupun bagi-bagi sedekah ya. Sedekah, bagi-bagi nasi, dan juga bisa open donasi gitu. Bagaimana sosmas bisa melihat misalkan ada ya jangan sampai terjadi ya misalnya ada tsunami gitu di Indonesia. Nah, itu sosmas bisa langsung terjun, bisa langsung galang dana dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada bidang kestari. Nah, kestari ini dia ya yang mengurusi di dalam komisariat gitu. Misalkan tentang barang-barang ataupun menata dari buku-buku, misalkan buku-buku di Komsat ini apa saja sih gitu. Nah, juga bisa melakukan agenda-agenda, bisa baca buku gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya ketika ingin baca buku ya langsung datang ke komisariat gitu. Nanti ada buku-buku yang sudah disiapkan oleh Kestari. Nah, ada lagi bidang BP ya, bidang perempuan. Nah, ini ya dia khusus untuk agenda dari perempuan-perempuan kami itu sendiri gitu. Nah, jadi di kami itu dia ada khusus untuk agenda ataupun dari program kerja khusus dari keperempuanan ya yang ada di kami. Nah, yang terakhir itu ada bidang ekonomi ya. Nah, jadi Bekom ini ya tentu kalau berbicara tentang ekonomi kan tentu bisa agar bisa gitu ya. Langsung bisa mikirnya tentu tentang keuangan gitu, dan bagaimana Bekom ini bisa menghasilkan dana ya untuk bisa membantu keuangan yang ada di Komisariat UIN Raden Intan Lampung. Ya, ternyata banyak ya. Ada 7 bidang dengan 3 pengurus inti gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Nah, ini nih di 7 bidang ini tuh ada agenda-agenda apa aja sih? Tadi kan
sempat dibilang ya sama Kak Rustam sama Lisa juga bahwasanya kalau sosmas ya tadi, sosial masyarakat itu ada yang kayak bagi-bagi nasi dan segala macam. Nah, nih tentang agenda-agenda apa aja sih yang menarik di kami. Nah, jadi apa aja sih yang bisa membuat, kan ini sesuai tema ya, karena harus banget ya milih kami. Jadi ada agenda yang menarik apa sih sehingga kita tuh harus banget gitu memilih kami sebagai organisasi kita. Ya, jadi gimana nih Kak Dion? Silakan Kak. Jadi gini ya teman-teman atau sobat bisnis, mungkin saya bicara dari bidang saya sendiri ya, yaitu bidang kebijakan publik. Nah teman-teman kalau merasa dirinya mempunyai kecenderungan ke perpolitikan atau tentang isu-isu kenegaraan atau kekampusan itu, nah di KP itu tempatnya, atau kebijakan publik itu tempatnya teman-teman. Nah di situ banyak kajian-kajian tentang isu-isu yang ada atau problem-problem pemerintahan atau kebijakan-kebijakan dari DPR maupun presiden dan lain-lainnya. Di situ kita adakan kajian di situ. Itu untuk menggali apa sih sebenarnya isi dari problem-problem atau isu itu. Nah, di situ nanti kita bisa angkat di bentuk kajian. Sering kita adakan teman-teman di kajian tersebut melalui Zoom dan offline kalau sebelum pandemi ya Kak. Sebelum pandemi itu kita sering mengadakan kajian offline, itu mendatangkan pemateri yang mempunyai kapasitas di bidangnya dan berbagai acara-acara yang lain lah. Contohnya ada juga tentang taktik dan ada juga tentang bedah buku, di mana buku itu tentang buku-buku yang ada di Mantuba namanya. Mantuba. Di situ nanti kita bakal membedah isi buku tersebut, bagaimana isinya dan apa sih pengamalan-pengamalan dari kader itu sendiri untuk menambah kapasitas kader itu sendiri Kak, untuk dari bidang kebijakan publik itu sendiri. Nah, buat teman-teman atau sobat bisnis yang mempunyai minat di perpolitikan atau siasi kalau kami menyebutnya, ayo gabung kami dan ayo kita masuk di bidang kebijakan publik. Ya ternyata ini ya baru satu bidang aja kayaknya keren banget gitu. Kalau dari diceritakannya bahasanya dijelasin oleh Kak Rustam tadi bahwasanya di per bidang itu memiliki fokus-fokusnya, tupoksi-tupoksinya sendiri gitu. Nah ini kebijakan publik ternyata fokus pada kebijakan dan perpolitikan gitu ya. Nah terus kemudian tadi kader ya, bahwasanya kader itu yang ngubek-ngubek manusia-manusia yang ada di kami. Nah ini nih tambahan dong dari Kak Lisa, kan Kak Lisa nih dari tadi apa Kak? Kestari. Kestari. Nah, gimana Kak? Dari Kestari itu ada kegiatan-kegiatan menarik apa sih yang bisa bikin kami-kami ini yang belum berorganisasi nih seandainya, atau kami-kami ini yang pingin milih organisasi, kenapa sih harus milih kami dan ada agenda yang menarik apa gitu dari Kestari Kak? Ya, kalau Kestari kan biasanya dia kerjanya di komisariat ya. Tentang perbukuan atau ilmu administrasi. Nah, di sini kita punya agenda menarik, training dasar organization. Nah, di sini tuh training dasar organization itu kita belajar tentang organisasi banget. Nah, gimana caranya kita rapat, dan rapat itu ternyata ada susunannya gitu, nggak asal buka aja gitu. Terus juga kita bakalan ada teknik sidang. Nah, buat kalian yang bukan anak hukum, ternyata di Kestari ini kita bakalan ada ilmu teknik sidang gitu. Jadi semua yang gabung kami selain dari prodi hukum bisa belajar tentang teknik sidang. Kayak misalnya kita mau musyawarah komisariat gitu. Ya itu aja sih Kak. Ternyata keren juga ya, padahal contohnya Irma nih, Irma kan jurusan psikologi, bisa ngerti tentang persidangan ya, sekalipun bukan anak syariah gitu. Syariah ya kalau soalnya Irma juga UIN ternyata. Ya buat FYI aja buat sobat-sobat bisnis yang lagi dengerin nih. Alasan-alasan apa sih yang bisa jadi alasan yang luar biasa gitu? Atau alasan biasa aja tetapi bisa membuat kalian bertahan di kami gitu ya. Jadi bisa sekalian closing statement kali ya Kak. Nah silakan kakak-kakak ini, siapa yang mau mulai duluan? Kak Rustam lagi, silakan Kak Rustam. Ya baik sahabat-sahabat bisnis ya. Nah mungkin kalau berbicara tentang kenapa sih kita bisa, atau saya sendiri ya, kenapa gabung kami dan sampai sekarang ya masih bisa bertahan di kami ya. Nah kalau berbicara tentang gabung di kami itu
soal gampang ya, tapi bagaimana kita tentang masalah istiqomah itu yang sangat berat gitu. Karena kan kalau gabung ya tinggal gabung aja, tapi kalau masalah bertahan ataupun istiqomah itu yang sangat berat ya bagi seseorang gitu. Nah, saya sendiri ya bisa bertahan sampai sekarang di kami karena kecintaan terhadap kami yang sudah mulai tumbuh dan sampai sekarang gitu. Karena luar biasa ya, semenjak saya dari semester awal ya bisa langsung tertarik di kami gitu, langsung bergabung di kami dan sampai detik ini dan sampai saat ini dan sekarang bisa diamanahkan menjadi ketua umum ya di kami. Nah, itu mendapat pembelajaran yang sangat luar biasa gitu. Karena berbicara tentang sejarah mungkin ketika saya masih duduk di bangku SMA ataupun masih sebagai siswa gitu. Nah, itu ketika berbicara di depan orang banyak gitu, itu agak sedikit grogi ataupun malu-malu. Nah, tapi berbeda. Nah, sekarang ketika sudah masuk di kampus dan bergabung di kami, nah itu kita diajarkan bagaimana bisa berbicara ya di depan orang ramai gitu, bisa berbicara di depan orang banyak dan secara perlahan, dan itu bisa mengurangi dan menghilangkan kegrogian kita. Nah, itulah bisa luar biasa ya di kami. Jadi tidak hanya bisa mengembangkan sebagai seorang pemimpin, tapi bagaimana bisa mengembangkan suatu soft skill yang ada di dalam diri kita gitu. Nah, jadi bagi kawan-kawan semua, bagi sahabat-sahabat semua, jadi jangan ragu lah untuk bergabung di kami, karena kami memiliki visi misi yang luar biasa, visi misi yang sangat besar gitu untuk bisa mengembangkan dan membangun soft skill teman-teman semua ketika berada di kami. Nah, mungkin untuk ini ya closing statement dari saya sendiri ya. Ruang yang paling besar untuk mengembangkan soft skill adalah di organisasi, kepemimpinan, kolaborasi, komunikasi, dan networking. Itu semua kita dapat wujudkan di kami. Mari gabung kami di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Iya, Masya Allah, keren sekali. Beri tepuk tangan dulu dong. Keren. Ya, ini baru satu closing statement ya, baru satu statement tentang alasan-alasan orang gabung kami. Ya, selanjutnya nih siapa? Ayo, ladies first lah, ladies second ya, yang kedua. Silakan Kak Lisa. Ya, tadi kenapa harus gabung kami ya? Jadi saya juga dulu bingung kenapa gabung kami. Nah, terus pas kesini benar kata Kak Rustam, keistiqomahan itu milik pribadi ya. Maksudnya gimana cara kita buat istiqomah, buat bertahan di organisasi itu dari diri kita sendiri gitu. Nah, saya bisa bertahan di kami itu karena saya butuh gitu. Butuh yang harus ada di saya gitu. Jadi saya di sini butuh banget teman karena saya anak rantau, jadi kurang banyak teman. Jadi ya saya mengikuti agenda-agenda yang ada di kami. Akhirnya punya teman kayak Kak Rustam, terus Kak Dion gitu. Nah, udah gitu juga. Jadi karena kemarin saya masuk kaminya telat, jadi closing statementnya, jangan cari perbedaan di kami dengan organisasi ekstra yang lainnya. Karena kami itu organisasi ekstra juga. Jadi sama-sama gitu. Nah, terus buat kamu, jadilah pemuda produktif. Ayo gabung kami. Bersama agenda-agenda kami akan membuat kamu bahagia dan jatuh cinta padanya. Ya, Masya Allah. Beri tepuk tangan lagi dong. Keren. Ya, ternyata memang per individu tuh memiliki motivasi yang lain ya, seperti itu. Jadi motivasi itu tuh sangat memotivasi lagi gitu ya. Motivasi atau alasan-alasan mereka bergabung dengan kami itu bisa jadi motivasi dan alasan kita juga untuk gabung kami. Nah, nih yang terakhir nih dari Kak Dion. Gimana Kak Dion? Apa sih alasan gabung di kami, dan tambahan nih dari mereka, dari Kak Rustam dan Kak Lisa tadi, bahwasanya tadi apa? Istiqomah ya? Gimana sih apa alasan dari Kak Dion istiqomah gitu? Oke, mungkin sedikit ya dari kakak ya, karena udah banyak dijelaskan oleh Kak Rustam dan Mbak Lisanya. Mungkin benar kata Kak Rustam, kalau di kami itu kita itu dituntut, bahkan memang udah kodratnya kalau kita masuk di kami itu bakal mempunyai kemampuan, yaitu speaking kita. Di situ kita dilatih secara bersama-sama sama teman-teman yang lain juga yang ada di kami dengan pembinaan-pembinaan yang ada. Nah, yang kedua itu saya merasa kalau di kami itu kita itu sedang di lingkaran kebaikan gitu.
ada aura-aura positif setiap kita berada di lingkaran-lingkaran kami itu sendiri. Nah, di situ yang membuat saya sampai sekarang dari pertama masuk di kami tetap bertahan dan bertemu teman kawan-kawan yang ada di kami, baik itu Mbak Lisa, ada Kakom kita di sini, Kak Rustam. Nah, mungkin itu untuk statementnya sendiri, jayakan Indonesia, ayo gabung kami. Wah, Masya Allah, ternyata keren. Kasih tepuk tangan lagi dong. Wah, keren. Closing statementnya itu jayakan Indonesia. Kayaknya apa ya? Kayak pernah dengar gitu. Ternyata keren ya. Bahkan apa ya? Kalau mau jayakan Indonesia, kata Kak Dion tadi harus gabung kami gitu kan ya. Keren. Gini, ternyata dari apa yang telah dijelaskan, bahwasanya kami itu bukan tentang organisasi ekstra yang kacek-kacek atau kaleng-kaleng gitu ya. Ternyata kami ini adalah sebuah organisasi yang telah matang ya. Sekalipun mungkin organisasi-organisasi lain itu tetap baik gitu ya. Nah, jadi kami ingin menjadikan seorang pemimpin, bahkan bukan hanya sekedar itu, bisa jadi seorang yang mengerti tentang public speaking, terus kemudian bisa desain ya tadi seperti humas, terus kemudian bisa diajarkan bagaimana sih mencintai buku, diskusi. Ternyata di kami ini sangat produktif seperti apa yang dikatakan Mbak Lisa tadi ya. Nah, buat sobat bisnis, ayo gabung kami gitu. Nah, buat kakak-kakak nih, ada nggak sih jargon dari kami itu sendiri buat kita closing nih? Oh ya, ada. Kalau untuk jargon kami sendiri ya, misalkan kalau saya sebutkan mahasiswa Indonesia, nah nanti kalau sahabat-sahabat semua bisa jawab langsung, ayo gabung kami. Oke. Ya, buat sobat bisnis, kita mau ngasih jargon buat gabung kami nih. Jadi yang lagi dengerin nih langsung ikutan ya. Ya tangannya mengepal ya, karena kita kan pemuda gitu, mahasiswa. Jadi biar semangat, harus semangat juga nih ya. Buat sobat-sobat bisnis yang lagi dengerin, ayo tangannya mengepal ya. Jadi ketika Kak Rustam mengatakan mahasiswa Indonesia, kita semua buat sobat bisnis di rumah jawab juga ya, ayo gabung kami. Ya, silakan Kak Rustam dimulai ya. 1, 2, 3. Mahasiswa Indonesia, Ayo gabung kami. Wah, kalian tepuk tangan dong. Ya, ternyata keren banget ya. Jadi buat sobat bisnis yang lagi dengerin ini, jangan lupa gabung kami. Kuliah, pergi pagi, pulang sore. Kuliahnya sih nggak full, siang kosong. Tapi nanggung kalau harus pulang dan nanti balik lagi. Kuliah, pergi pagi, pulang sore. Tapi kadang nggak jadi pulang, kan harus nginep untuk ngerjain tugas kelompok. Kuliah, pergi pagi, pulang sore. Pulang ke rumah atau ke kosannya sesekali. Malah seringnya pulang ke sekret organisasi. Ya, begitulah mahasiswa. Tak ingin dibilang kupu-kupu alias kuliah pulang, dan juga tak ingin bernasib IPK Nasakom atau nasib 1 koma. Target kebanyakan mahasiswa adalah aktif organisasi dan meraih IPK yang tinggi. Itu baru mereka bilang mahasiswa yang berprestasi. Keren. Kamu gimana kuliahnya?